Kita akan membaca Destined to Reign bab 19 yang judulnya Kunci Menuju Kehidupan yang Penuh Kemenangan Tanpa Susah Payah. Halaman 237. Orang takut memberitakan kabar baik kasih karunia karena mereka mengira bahwa jika mereka memberitakan kasih karunia, orang-orang percaya setelah mendengar berita itu akan pergi dan berbuat dosa. Mereka tampaknya mempunyai kepercayaan lebih besar pada kedagingan manusia untuk mematuhi hukum Taurat dibandingkan dengan mempercayai kuasa salib. Tapi bukan kasih karunia yang menggugah dosa, melainkan hukum Taurat. Saudara bisa baca gitu pengalaman Paulus ya, di Roma 7 ayat 7-8. Jangan lupa bahwa setelah bangsa Israel menyombongkan diri kepada Tuhan dengan berkata, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Dalam bahasa aslinya lebih kuat pernyataannya. Segala yang mungkin difirmankan oleh Tuhan, kami pasti dapat melakukannya. Itu mereka berkata demikian. Setelah mereka berkata demikian, mereka melanggar perintah yang pertama dan membuat patung anak lembu emas di kaki Gunung Sinai. Pernahkah Anda membaca kuasa dosa ialah hukum Taurat? Itu di 1 Korintus 15 ayat 56. Semakin gigih Anda berusaha untuk menaati hukum Taurat dan untuk tidak berbuat dosa, hasilnya justru semakin parah. Misalnya, jika saya memberitahu Anda untuk tidak memikirkan seekor dinosaurus berwarna ungu, apakah yang pertama kali muncul di kepala Anda? Ayolah, saya menyuruh Anda untuk tidak memikirkan seekor dinosaurus berwarna ungu. Singkirkanlah gambaran dinosaurus ungu itu dari benak Anda. Ngomong-ngomong, bukankah Anda sedang memikirkan Barney? Semakin keras Anda berusaha untuk tidak memikirkan dinosaurus ungu, semakin jelas pikiran Anda dipenuhi dinosaurus ungu yang bodoh itu. Anda lihat, Anda tidak dapat mencegahnya, bukan? Semakin keras Anda berusaha, semakin jelas Anda akan melihat dinosaurus ungu itu di dalam benak Anda. Dengan cara yang serupa, semakin keras Anda menempatkan diri Anda di bawah hukum Taurat, artinya semakin keras Anda berupaya menaati hukum Taurat, semakin keras Anda berusaha untuk tidak berbuat dosa, semakin besar kesadaran Anda akan dosa. Mengandalkan kemampuan diri sendiri akan mengantar Anda kepada kekalahan. Bayangkanlah seseorang yang mengetahui bahwa ia mempunyai masalah dengan nafsu seksnya. Saat ia bangun pagi, ia memberitahu Tuhan, "Tuhan, berilah kemampuan kepadaku hari ini. Tolonglah aku supaya tidak mempunyai nafsu yang tidak pantas kepada perempuan. Aku tidak ingin berzina dalam hati. Jadi tolonglah aku supaya tidak berzina dalam hati." Lalu dia berkata lagi, "Aku tidak akan berzina dalam hati. Aku tidak akan berzina dalam hati. Aku tidak akan berzina dalam hati." Namun begitu ia melangkah keluar dari apartemennya dan melihat seseorang yang memakai rok mini lewat, menurut Anda apakah pikiran pertamanya? Pasti pemikiran yang penuh hawa nafsu. Semakin keras ia berusaha untuk tidak berzina dalam hati, semakin penuh pikirannya dengan hawa nafsu. Nyatanya, apapun yang memakai rok mini akan memicu pikirannya untuk berzina dalam hati. Bahkan jika pria yang lewat memakai rok itu seorang Skotlandia yang mengenakan kilt. Saudara tahu kilt itu adalah pakaian tradisional Skotlandia yang dipakai oleh anak laki-laki dan oleh pria. Bentuknya memang seperti rok.
Bayangkanlah skenario lain di mana seorang perempuan yang berkata pada dirinya, "Aku benar-benar tidak tahan kepada rekanku itu. Ia tampaknya selalu mengatakan hal-hal yang membuatku begitu marah. Namun karena aku orang Kristen, aku akan berusaha keras untuk mengasihi dia. Saya akan menaati hukum Taurat. Saya akan mengasihi dia. Saya akan mengasihi dia. Aku akan mematuhi hukum Taurat. Aku akan mengasihinya. Aku akan mengasihinya. Aku akan." Bahkan ia ke tempat kerja, wanita itu berkata kepada dirinya sendiri, "Aku tidak akan marah kepadanya jika aku melihat dia. Aku akan mengasihinya." Coba tebak, begitu ia melangkah ke dalam kantornya, rekan kerja yang berusaha ia kasihi itu menyapanya dengan selamat pagi yang ringan dan riang. Maka seketika bukannya senang, ia merasa marah dan terganggu. Caranya mengatakan selamat pagi begitu dibuat-buat. Ia begitu munafik. Aku benci kepadanya. Dan semakin ia berusaha menyukai rekan kerjanya itu, semakin buruk keadaannya. Pernahkah Anda mengalami ini sebelumnya? Kehidupan yang penuh kemenangan tanpa susah payah. Marilah kita andaikan seorang Kristen lain yang memiliki masalah dengan nafsu seksual dan kemarahan. Namun orang Kristen ini percaya kepada kasih karunia. Jadi saat ia bangun, ia berkata kepada Tuhan, "Tuhan, aku bahkan tidak akan berusaha hari ini. Aku tahu bahwa aku tidak dapat mengatasi masalah ini sendiri. Tuhan, aku bersandar kepadamu. Engkaulah yang menjalani kehidupan berkemenangan untukku. Aku tidak dapat mengatasi nafsu seksualku dengan kekuatanku sendiri. Aku tidak dapat mengasihi rekan kerja itu dengan kekuatanku sendiri. Mataku sedang memandangmu. Meskipun aku tidak mampu, aku tahu bahwa Engkau mampu. Terima kasih atas kasih karuniamu Tuhan. Aku akan tetap tenang." Orang-orang yang hidup dengan rasa bersalah dan rasa terhukum terbelenggu untuk mengulangi dosa-dosa mereka. Kemudian ia meninggalkan rumahnya menuju tempat kerjanya. Sementara ia sedang mengemudi, ia melihat sebuah papan iklan yang sangat besar yang memperlihatkan seorang wanita dengan bikini. Dan saat ia merasa tergoda untuk berzina dalam hati, ia berkata, "Terima kasih Bapa, aku adalah kebenaran Tuhan di dalam Kristus. Aku tahu bahwa Engkau ada bersamaku di sini. Aku tidak kehilangan hadirat-Mu. Bahkan saat aku gagal, Engkau besertaku. Terima kasih atas kasih karunia-Mu." Godaan datang dan godaan pergi. Ia tetap tenang. Ia tidak menghentikan kendaraannya di pinggir jalan sambil meratap, "Oh Tuhan, mengapa ini terjadi lagi? Ampunilah aku ya Tuhan." Tidak begitu, karena ia tahu bahwa semakin sering ia mengakui dosanya dan semakin sering ia memusatkan perhatian kepada kelemahannya, maka akan semakin buruk keadaannya. Apakah Anda mengetahui apa yang orang-orang yang percaya pada pengakuan dosa-dosa mereka supaya diampuni biasanya lakukan? Apa yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang mempercayai bahwa mereka perlu mengaku dosa supaya mereka diampuni? Sering mereka berkata pada diri mereka, "Aku akan menyimpan pengakuan-pengakuan untuk nanti malam." Sementara itu, karena aku sudah terlanjur bersalah karena berzina dalam hati, biarlah aku menonton film cabul dan membaca majalah porno ini. Aku akan menumpuk dosa-dosa ini
dan mengakui semuanya nanti malam sebelum tidur. Anda lihat, orang-orang yang hidup dengan rasa bersalah dan rasa terhukum, mereka terbelenggu untuk mengulangi dosa-dosa mereka. Mereka mengira bahwa karena persekutuan mereka dengan Tuhan sudah putus, maka mereka lebih baik melanjutkan saja dosa yang mereka lakukan itu dan bersenang-senang dalam nafsu mereka sebelum mereka mendamaikan diri mereka dengan Tuhan. Sebaliknya, orang-orang percaya yang hidup di bawah kasih karunia tahu bahwa mereka selalu benar. Orang-orang percaya yang hidup di bawah kasih karunia tahu bahwa mereka selalu benar dan bahwa persekutuan dengan Tuhan tidak pernah putus. Bahkan ketika mereka gagal, mereka tahu bahwa Yesus masih bersama mereka. Mereka tahu bahwa kebenaran adalah sebuah anugerah dan Roh Kudus hadir untuk menyadarkan mereka tentang kebenaran mereka di dalam Kristus. Semakin mereka percaya bahwa mereka memang benar, semakin sering mereka mengalami kemenangan sejati atas dosa. Sahabatku, kita telah menyatakan ini sebelumnya. Keyakinan yang benar selalu menghasilkan kehidupan yang benar. Atau kepercayaan yang benar, cara percaya yang benar akan selalu menghasilkan kehidupan yang benar. Marilah kita kembali kepada orang Kristen yang mempercayai kasih karunia tadi. Nah, begitu ia melangkah ke dalam kantornya, ia disapa oleh rekan kerjanya yang tidak disukainya itu. Rekannya ini dengan nyaring dan riang mengucapkan selamat pagi langsung di telinganya. Meskipun ia jengkel dan merasa kemarahan muncul di dalam dirinya, ia mampu mengucap syukur. Tuhan, terima kasih karena Engkau mengasihiku, bahkan saat aku merasa seperti ini. Dia bukan berkata, Tuhan ampunilah dosaku. Tidak. Ia mampu mengatasi perasaan-perasaan kemarahan dan kejengkelannya dan mendapatkan pewahyuan baru tentang kasih Bapa yang tanpa syarat kepadanya. Sebaliknya dari merasa jengkel dan marah terhadap dirinya sendiri karena ia merasa jengkel dan marah kepada rekannya, ia dipenuhi oleh kasih karunia Tuhan dan dikuatkan oleh kemampuan adikodrati untuk mengasihi bahkan orang yang paling sulit untuk dikasihi. Dapatkah Anda melihat perbedaan antara orang-orang yang mengandalkan kasih karunia dan pengampunan Tuhan dengan orang-orang yang mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk mengatasi dosa? Jelas ada perbedaan besar di antara keduanya. Orang-orang yang mengandalkan kasih karunia Tuhan melihat kuasa Tuhan mengalir ke dalam kehidupan mereka. Sahabatku, kadang-kadang Anda akan tergoda untuk berbuat dosa. Namun sementara hukum Taurat hanya akan menggugah kedagingan Anda untuk lebih menyadari dosa, kasih karunia memberi Anda kuasa untuk menang tanpa susah payah atas dosa. Saya ulangi, terkadang Anda akan tergoda untuk berbuat dosa. Sementara hukum Taurat hanya akan menggugah kedagingan Anda untuk lebih menyadari dosa, kasih karunia justru memberi Anda kuasa untuk menang tanpa susah payah atas dosa. Itulah sebabnya mengapa Rasul Paulus berkata, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, melainkan di bawah kasih karunia. Itu Roma 6 ayat 14. Terjemahan bahasa Inggrisnya mengatakan,
sebab dosa tidak berkuasa lagi atas kamu, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, melainkan di bawah kasih karunia. Saat Anda menempatkan diri Anda di bawah hukum Taurat, begitu Anda tergoda, Anda akan menghakimi diri sendiri. Dan dalam keadaan merasa bersalah dan dalam keadaan tertuduh, kemungkinan besar Anda akan menyerah kepada godaan dan dosa itu. Tetapi saat Anda menempatkan diri Anda di bawah kasih karunia, saat Anda tergoda, Anda menerima dosis baru kasih karunia dan pengampunannya. Anda melihat diri Anda benar, dan ini akan memberi Anda kuasa untuk mengatasi godaan. Sadarilah kebenaran dan janganlah berbuat dosa lagi. Itu 1 Korintus 15 ayat 34. Dalam bahasa Inggris dikatakan, tergugahlah akan kebenaran dan jangan berbuat dosa lagi. Jika Anda percaya bahwa diri Anda memang benar, bahkan di saat Anda berbuat dosa, maka pemikiran-pemikiran dan tindakan-tindakan Anda akan sesuai dengan apa yang Anda percayai, yaitu bahwa Anda orang benar. Sebaliknya, orang-orang percaya yang tidak mengetahui bahwa mereka memang telah benar, maka ketika mereka berbuat dosa, mereka akan tetap berada dalam siklus dosa itu. Kita akan lanjutkan dengan subbab yang judulnya kepercayaannya benar menuntun kepada kehidupan yang benar. Halaman 241. Charles Haddon Spurgeon mungkin pendeta pertama yang pernah membangun gereja yang sangat besar di London, yang namanya The Metropolitan Tabernacle. Dan dia adalah seorang pengkhotbah yang termasyhur dan dihormati pada awal tahun 1900-an. Ia dikenal sebagai pangeran dari para pengkhotbah, dan tanpa mempedulikan denominasi mereka, banyak pendeta dan teolog yang menghormati Spurgeon dan masih menghormatinya sampai sekarang. Inilah pernyataan Spurgeon tentang kasih karunia. Saya akan membaca terjemahan yang saya koreksi sedikit supaya lebih memperjelas aslinya. Ya. Spurgeon berkata begini, tidak ada doktrin yang lebih diperhitungkan dalam menjaga agar manusia tidak berbuat dosa selain dari doktrin tentang kasih karunia Tuhan. Orang-orang yang menyebutnya sebagai sebuah doktrin yang tidak bermoral tidak mengetahui apapun mengenai doktrin kasih karunia. Kasihan sekali, mereka hampir-hampir tidak tahu bahwa ajaran jahat mereka sendiri adalah doktrin yang paling tidak bermoral di bawah langit. Sekiranya mereka mengenal kasih karunia Tuhan secara benar, mereka akan segera melihat bahwa tidak ada gunanya mereka memelihara kebohongan seperti tentang pengetahuan bahwa kita telah dipilih sejak sebelum dunia dijadikan. Tidak ada yang dapat menyamai kepercayaan akan pemeliharaan kekal kita dan kasih Bapa yang tidak pernah berubah. Justru kepercayaan tersebut dapat menjaga saya tetap dekat kepadanya melulu berdasarkan suatu rasa berterima kasih. Tidak ada yang dapat membuat manusia begitu saleh seperti kepercayaan terhadap kebenaran ini. Doktrin dusta akan segera melahirkan perbuatan dusta. Orang tidak dapat memiliki kepercayaan yang salah tanpa akhirnya menjalani kehidupan yang salah.
Saya percaya bahwa satu hal secara alami melahirkan yang lainnya. Dari seluruh umat manusia, orang-orang yang memiliki kesalehan yang paling tidak memihak dan memiliki penghormatan yang paling mulia atau pengabdian yang paling rajin adalah yang percaya bahwa mereka diselamatkan oleh kasih karunia tanpa perbuatan melalui iman, dan bahkan semua itu bukan dari diri mereka sendiri. Itu adalah anugerah Tuhan. Orang-orang Kristen seharusnya memerhatikan dan memastikan bahwa percaya mereka selalu seperti itu. Jika tidak, jangan-jangan Yesus Kristus harus disalibkan lagi dan dipermalukan secara terbuka. Bukankah kutipan itu indah? Spurgeon sedang mengatakan bahwa jika perilaku Anda salah, pasti ada yang salah dengan kepercayaan Anda. Kasih karunia Tuhan adalah kuasa untuk memelihara Anda dari berbuat dosa. Kepercayaan yang benar menuntun kepada kehidupan yang benar. Percayalah bahwa Anda memang benar atau Anda sudah benar karena darah Yesus. Dan hasil dari kepercayaan ini adalah pemikiran-pemikiran dan tindakan-tindakan yang benar pula. Jika perilaku Anda salah, itu disebabkan oleh sesuatu yang salah dalam cara percaya Anda atau dalam hal yang Anda percayai. Kemenangan dalam kehidupan pemikiran Anda. Di kitab Kidung Agung, Salomo berkata, bagaikan belahan buah delima pelipismu di balik telekungmu. Pelipis adalah suatu pembicaraan tentang kepala. Alkitab sebenarnya membandingkan kepala Anda dengan buah delima. Jika Anda memotong buah delima menjadi dua bagian, Anda akan melihat bahwa isi buah delima adalah biji-biji yang berwarna putih di dalam cairan merah yang indah. Saat saya berada di Israel, saya diberitahu bahwa cairan merah itu sangat kuat. Jika menempel ke baju Anda, akan sangat sulit untuk dihilangkan. Nah, inilah gambaran yang penuh kuasa untuk Anda jika Anda menginginkan kemenangan atas kehidupan pemikiran Anda. Mungkin Anda sedang bergumul dengan godaan, pemikiran penuh hawa nafsu dan kemarahan, atau pemikiran karena rasa bersalah dan rasa terhukum. Tetapi Tuhan menghendaki Anda untuk menang dalam pertempuran-pertempuran di pikiran Anda itu. Ia ingin Anda membayangkan kepala Anda seperti buah delima. Cairan merah menyala itu adalah gambaran darah Yesus Kristus, dan biji-biji yang banyak itu adalah pemikiran-pemikiran Anda. Godaan yang mengganggu kepala Anda sekarang ini sedang disucikan. Pemikiran-pemikiran Anda berada di bawah air terjun penyucian dan pengampunan yang mengalir terus-menerus. Di 1 Yohanes 1 ayat 7, Alkitab mengatakan bahwa darah Yesus Kristus menyucikan kita dari semua dosa kita. Dan penanda waktu dalam bahasa Yunani untuk kata membersihkan menandakan suatu tindakan yang sedang berlangsung saat ini. Dengan kata lain, darah Yesus sedang terus-menerus membersihkan. Ini berarti bahwa darah itu tidak pernah berhenti menyucikan pemikiran-pemikiran Anda. Bahkan sekarang ini, pemikiran-pemikiran rasa bersalah dan rasa terhukum Anda sedang dibersihkan. Pemikiran-pemikiran marah dan penuh hawa nafsu seksual yang salah sedang dibersihkan. Segala macam godaan sedang dibersihkan. Begitu Anda memikirkan pemikiran buruk, pemikiran itu dibersihkan. Masalah orang percaya
pada masa kini adalah bahwa mereka tidak berpikir sendiri. Berpikir sendiri di dalam dirinya maksudnya. Aku adalah orang Kristen. Jadi bagaimana aku dapat memiliki pemikiran-pemikiran yang mengerikan semacam ini? Sahabatku, dengarlah baik-baik apa yang saya katakan. Anda tidak dapat mencegah burung terbang melintasi kepala Anda. Tetapi tentu saja Anda dapat menghalangi mereka dari membuat sarang di kepala Anda. Anda tidak pernah dapat mencegah kedagingan Anda, dan iblis menaruh pemikiran negatif dan godaan ke dalam pikiran Anda. Namun, Anda dapat mempunyai kemenangan atas kehidupan pemikiran Anda dengan menyadari bahwa semua pikiran Anda sedang terus-menerus dibersihkan oleh darah Yesus. Karya penebusannya adalah kemenangan Anda atas kehidupan pemikiran Anda. Tuduhan terhadap kasih karunia. Di kitab Roma, Rasul Paulus berkata, "Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu?" Rasul Paulus disalahpahami dan dituduh memberitahu orang untuk lebih sering berbuat dosa supaya kasih karunia bertambah. Tuduhan yang sama juga dilontarkan terhadap saya. Namun, Rasul Paulus tidak pernah berkata, "Marilah kita lebih sering berbuat dosa supaya kasih karunia semakin berlimpah." Begitu juga saya tidak pernah berkata demikian. Saya ingin menyatakan ini dengan sangat jelas. Saya, Joseph Prince, dengan ini menyatakan secara tegas, agresif, dan tidak akan saya tarik kembali bahwa saya menentang dosa. Dosa bersifat jahat dan menuntun Anda kepada akibat-akibat yang menghancurkan. Saya berada di pihak yang sama dengan setiap orang yang menentang dosa. Hanya dengan perbedaan ini. Beberapa orang mempercayai bahwa kemenangan atas dosa ditemukan dalam lebih banyak memberitakan tentang hukum Taurat. Tetapi apa yang saya baca di dalam firman Tuhan adalah bahwa kemenangan atas dosa ditemukan dalam memberitakan kasih karunia. Marilah kita baca apa yang Paulus katakan dalam konteksnya. Di Roma 5 ayat 20, Paulus berkata, "Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah." Apakah Anda memperhatikan bahwa hukum Taurat masuk supaya dosa dapat bertambah? Atau dengan kata lain, apakah Anda memperhatikan bahwa hukum dosa ditambahkan dengan tujuan supaya dosa semakin banyak? Ayat ini jelas berarti bahwa semakin gigih Anda memberitakan hukum Taurat, maka hasilnya adalah semakin banyak dosa. Lagi pula, kuasa dosa adalah hukum Taurat. Karena itu, saat Anda melihat dosa dan Anda semakin gigih memberitakan hukum Taurat, Anda secara harafiah sedang menambahkan kayu bakar ke dalam api. Kasih karunia Tuhan yang tidak terbatas. Dengan mengatakan bahwa di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah, saya sedang memberitakan pesan yang sama dengan yang Paulus beritakan. Dan saya senang sekali menjadi rekan Paulus. Yang Paulus maksudkan dan juga yang saya maksudkan adalah ini. Dosa tidak menghentikan kasih karunia Tuhan mengalir. Tetapi kasih karunia Tuhan menghentikan dosa. Sekali lagi, dosa
tidak menghentikan mengalirnya kasih karunia Tuhan, tetapi kasih karunia Tuhanlah yang menghentikan dosa. Tanyailah diri Anda sendiri, mana yang lebih besar, dosa Anda atau kasih karunia Tuhan? Jawabannya jelas, kasih karunia Tuhan selalu lebih besar. Nyatanya, saat Anda membaca di mana dosa bertambah banyak, kasih karunia Tuhan jauh lebih banyak lagi, dalam bahasa Yunani aslinya sebenarnya berbunyi, di mana dosa bertambah banyak, kasih karunia Tuhan menjadi tidak terbatas. Jadi di mana ada dosa, kasih karunia Tuhan menjadi jauh lebih banyak. Kita tidak takut memberitakan kasih karunia, karena itulah satu-satunya kuasa untuk menghentikan dosa dalam kehidupan manusia. Saat Anda gagal, sebaliknya dari merasa bersalah dan merasa terhukum, terimalah kasih karunia Tuhan yang tidak terbatas, yang memberitahu Anda bahwa Anda masih tetap kebenaran Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang tidak terbataslah yang dapat menyelamatkan Anda dari dosa. Orang-orang yang berkubang dalam rasa bersalah dan rasa terhukum adalah orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk mengatasi dosa-dosa mereka. Karena mereka percaya bahwa kasih karunia Tuhan telah pergi. Lalu harapan apakah yang masih dapat mereka punyai? Kemenangan atas dosa hanya datang atau hanya terjadi saat seseorang mengalami sendiri kasih karunia Tuhan yang tidak terbatas itu. Hanya kasih karunialah yang telah membuat orang-orang berdosa menjadi benar. Kita lanjutkan dengan subjudul Keadilan Tuhan ada di pihak Anda hari ini, halaman 246. Pastor Prince, bagaimanakah saya dapat menjadi benar padahal saya belum melakukan sesuatu yang benar, dan khususnya saat saya baru saja melakukan satu kegagalan? Saya akan menjawab pertanyaan Anda jika Anda dapat memberitahu saya ini. Bagaimanakah Yesus dapat dihukum sebagai orang berdosa jika ia tidak pernah berbuat dosa? Yesus menanggung semua dosa Anda di kayu salib. Dan begitu dosa-dosa Anda sudah dihukum, Tuhan akan bersikap tidak benar seandainya Dia masih menuntut pembayaran atas dosa-dosa Anda lagi. Ia tidak dapat menghukum dosa Anda dua kali. Ya, Ia memang kudus, benar, dan adil sikap Tuhan dalam menghadapi atau dalam menghukum dosa. Namun setelah Dia menghukum dosa Anda pada tubuh pengganti, yaitu Yesus Kristus, Tuhan tidak akan menuntut hukuman atas dosa-dosa Anda lagi, karena karakternya atau keberadaannya yang kudus dan adil itu. Jadi jika Anda mengerti bahwa keadilan Tuhan telah dilaksanakan di kayu salib terhadap dosa, Anda akan melihat bahwa pada masa kini, sebagai orang percaya dari ikatan perjanjian baru di bawah kasih karunia, kekudusan Tuhan, kebenaran Tuhan, dan keadilan Tuhan sekarang berada di pihak Anda dan sedang menuntut pembebasan, pelepasan, kesembuhan, dan kemakmuran buat Anda. Keadilan Tuhan pada masa kini menuntut supaya Anda memiliki dan menikmati semua manfaat salib Kristus. Jangan sampai Anda tidak menerima pewahyuan yang penuh kuasa ini. Inilah Injil Yesus. Karena semua dosa Anda telah dihukum di dalam tubuh pengganti, yaitu Yesus Kristus. Kebenaran Tuhan sekarang berada di pihak Anda
dan sedang menuntut pembenaran dan pengampunan Anda. Itulah sebabnya mengapa bahkan ketika Anda gagal, kasih karunia Tuhan akan tidak terbatas dan menelan kegagalan Anda itu. Semuanya telah dibayar lunas di Kalvari. Alkitab mengatakan bahwa jika seseorang berbuat dosa, kita memiliki seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian atas segala dosa kita. Yesus adalah pengantara Anda sekarang ini, dan Ia menuntut pembebasan Anda, atau menuntut Anda terbebas dari segala tuntutan dosa. Darahnya telah tercurah dan Ia menjadi pendamaian atau tutup pendamaian bagi semua dosa Anda. Saat Tuhan memandang Anda, yang Ia lihat hanyalah darah Yesus yang telah membuat Anda sepenuhnya benar. Haleluya. Rasul Paulus memberitakan kasih karunia secara radikal. Saya sedang memberitakan Injil yang Paulus beritakan, dan saya sedang memberitakannya secara radikal, sama seperti yang Paulus lakukan, supaya umat Tuhan dapat menikmati kemerdekaan dan kemenangan sejati dalam kasih karunia-Nya. Namun, karena saya memberitakan kabar baik ini, nama saya telah diseret ke dalam lumpur dalam beberapa kalangan. Saya menemukan bahwa orang-orang yang telah mendengar khotbah saya entah membenci saya atau mengasihi saya. Ya, saya percaya bahwa saya sama seperti Rasul Paulus. Ada satu hal yang perlu Anda ketahui tentang Yesus. Anda tidak dapat hanya bersikap netral begitu Anda mendengar tentang Yesus. Tidak ada wilayah abu-abu. Entah Anda menjadi mengasihi Yesus atau Anda seperti orang-orang Farisi menjadi sangat membenci Yesus. Bagi orang-orang yang membenci saya tidak menanggapinya secara pribadi. Karena sebenarnya mereka sedang membenci Injil. Mereka membela hukum Taurat tanpa menyadari bahwa itu adalah pelayanan kematian atau pelayanan penghukuman. Nah, apapun yang telah saya beritakan kepada Anda dalam buku ini, apakah saya telah menunjukkan Alkitab kepada Anda? Apakah saya telah meninggikan dan memuliakan Yesus Kristus dan karyanya yang sempurna? Atau apakah saya salah seorang yang meninggikan manusia dan upaya-upayanya? Satu hal tentang Injil kasih karunia adalah bahwa Injil tersebut membuat manusia tidak berarti dan menunjukkan segala sesuatu, mengarahkan segala sesuatu kepada Yesus. Sebaliknya, hukum Taurat selalu menunjuk kepada manusia. Hukum Taurat memberitahu Anda bahwa kecuali Anda tidak melakukan ini atau itu, Anda tidak akan memperoleh mujizat ini dan terobosan itu. Beberapa tahun yang lalu ada sebuah makian kasar yang dilontarkan kepada saya karena Injil kasih karunia yang sedang saya beritakan. Dan saya merasa patah semangat. Peristiwa ini terjadi pada tahun 2000. Saat itu saya dan Wendy kebetulan sedang berada di New York. Dan sesuai dengan kebiasaan saya mencari toko buku Kristen. Saya melihat sebuah toko buku Kristen, tetapi sebelum saya masuk ke dalam toko itu, saya berkata, "Tuhan, berikanlah kepadaku kekuatan-Mu. Aku tahu bahwa Injil ini berasal dari-Mu, tapi aku hanya membutuhkan sedikit dorongan atau motivasi dari-Mu, Tuhan."
Saat saya berada dalam toko itu, saya berjalan ke sudut ruangan di mana saya menemukan seri buku-buku Dr. Martin Lloyd Jones. Dr. Martin Lloyd Jones adalah gembala jemaat di Westminster Chapel di London selama 30 tahun. Ia sangat dihormati, baik di kalangan gereja karismatik maupun non-karismatik, dan dianggap banyak orang sebagai Charles Spurgeon-nya dari gereja modern. Namun saya tidak mengenal ajaran-ajarannya saat itu, karena saya belum pernah mendengar khotbahnya ataupun membaca apa yang ia ajarkan tentang kasih karunia. Tetapi keadaan ini segera berubah. Saya ingat bahwa saya pernah bertanya-tanya pada diri sendiri, mengapa saya bahkan tertarik berjalan ke bagian-bagian itu. Karena buku-buku Dr. Martin Lloyd Jones sebetulnya juga tersedia atau dijual di negeri saya. Meskipun demikian, saya mengikuti pimpinan Roh Kudus dan mengambil sebuah buku secara acak di rak tersebut. Buku itu terbuka pada halaman di mana Dr. Lloyd Jones sedang mengajar tentang Roma 8 ayat 1 yang mengatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ia berkata, Rasul Paulus sedang menegaskan bahwa jika kita adalah orang-orang Kristen, dosa-dosa Anda dan saya, baik dosa pada masa lalu, kini, dan masa yang akan datang, sudah ditangani sekali untuk selamanya. Wah, saya begitu bersemangat karena ini kedengarannya sama dengan apa yang telah saya beritakan selama ini. Dan khotbah semacam ini jarang ada. Anda tidak sering mendengar khotbah seperti ini pada masa kini. Dan dari semua buku yang ada di toko buku itu, saya dipimpin oleh Roh Kudus kepada buku ini. Saya percaya bahwa itu adalah jawaban atas doa yang saya ucapkan sebelum saya masuk ke toko buku itu. Jadi saya terus membacanya. Rasul Paulus sedang menegaskan bahwa jika kita adalah orang-orang Kristen, dosa-dosa Anda dan saya, baik pada masa lalu, kini, dan masa yang akan datang, telah ditangani sekali untuk selama-lamanya. Apakah Anda menyadarinya? Sebagian besar dari masalah-masalah kita timbul karena kegagalan kita untuk menyadari kebenaran ayat ini. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Hal itu begitu sering dipahami sebagai tidak lebih dari dosa-dosa masa lalu kita sudah ditangani. Tentu saja itu benar, tetapi ayat ini juga mengandung arti bahwa dosa, yaitu dosa masa kini, dan bahkan lebih jauh lagi berarti dosa apapun yang mungkin akan Anda lakukan di masa yang akan datang telah ditangani oleh Tuhan. Anda tidak akan pernah lagi dan Anda tidak pernah dapat berada di bawah penghukuman. Inilah yang sedang dinyatakan oleh Rasul Paulus. Tidak ada apapun yang dapat membawa orang Kristen kembali ke posisi penghukuman atau ke status penghukuman. Orang Kristen tidak pernah dapat tersesat. Orang Kristen tidak pernah dapat berada di bawah penghukuman. Tidak ada lagi penghukuman adalah suatu kata yang bersifat mutlak. Dan kita tidak boleh mengurangi artinya. Kalau kita mengurangi artinya, maka kita sedang mempertentangkannya. Kita sedang menyangkal firman Tuhan. Namun mengapa Rasul Paulus mengatakan ini? Dan apa alasannya ia mengatakannya? Bukankah itu adalah hal yang berbahaya? Bukankah itu
dapat mendorong orang untuk berbuat dosa? Jika kita memberitahu kepada orang-orang Kristen bahwa dosa-dosa mereka pada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang telah dihapuskan oleh Tuhan, bukankah paling sedikit kita sedang memberitakan kepada mereka bahwa mereka bebas untuk pergi dan berbuat dosa? Jika Anda menanggapi pernyataan-pernyataan saya itu dengan cara tersebut, saya senang sekali. Karena jelas saya adalah penerjemah yang baik dan sejati dari Rasul Paulus. Sementara saya membaca tulisan itu, saya merasa benar-benar disegarkan dan diberi makanan. Sungguh menyenangkan mendengarkan ini dari seorang hamba Tuhan yang berpengalaman, yang telah memberitakan Injil bahkan sebelum saya lahir. Ia secara efektif sedang mengatakan bahwa jika para hamba Tuhan tidak sedang dituduh oleh hal-hal yang sama seperti yang telah dituduhkan kepada Rasul Paulus, itu berarti bahwa mereka, hamba-hamba Tuhan itu, tidak sedang menjadi penerjemah sejati dari pesan Rasul Paulus. Ingatlah bahwa Rasul Paulus dituduh sedang mengatakan supaya kita lebih sering berbuat dosa agar kasih karunia menjadi berkelimpahan. Jadi saat saya sedang membaca tulisannya, saya merasa bahwa saya sama dengan hamba-hamba Tuhan yang baik itu. Pertama dengan Rasul Paulus, kemudian juga dengan Dr. Martyn Lloyd-Jones. Jika Anda memberitakan Injil yang sejati, kasih karunia yang radikal harus diberitakan. Sekali lagi, jika Anda memberitakan Injil yang sejati, maka kasih karunia yang radikal haruslah ada dalam berita Anda itu. Saat saya berada di Swiss tahun 1997, Tuhan memberitahu kepada saya, jika kamu tidak mengabarkan kasih karunia secara radikal, kehidupan banyak orang tidak akan terberkati dan diubahkan secara radikal. Sejak saat itu, saya telah bersikap radikal dengan dorongan semangat baru dari Tuhan di dalam toko buku di New York itu. Saya tahu bahwa saya tidak akan berhenti memberitakan kasih karunia secara radikal, karena saya ingin menyaksikan kehidupan orang-orang secara radikal diubahkan, dan orang-orang percaya hidup dalam kemenangan sejati atas setiap kebiasaan yang merusak dan atas dosa. Itulah Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Itulah Injil yang akan memimpin Anda kepada kehidupan berkemenangan tanpa susah payah di dalam Kristus Yesus.